Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dalam membaca Al-Quran, kita dihadapkan dengan tatapan untuk keluar huruf-huruf sesuai haknya, atau yang kita kenal dengan makharijul huruf. Maka dari banyak riwayat yang disampaikan oleh qurra wal huffaz, banyak sekali dipakai oleh pembaca Al-Quran. Diantaranya adalah dari Al-Imam Asy-Syibawi yang kita kenal dengan Ahmad An-Nahwi. Beliau membagi makhraj huruf menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah al-jauf, yang kedua adalah al-khalqu, yang ketiga adalah al-lisan, yang keempat adalah asy-syafatain, dan yang kelima adalah al-khayshum. Yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf berarti adalah rongga mulut. Jadi huruf-huruf ini berada di rongga mulut kita. Ya, kalau bahasa gampangnya adalah rahang, ya, daripada mulut kita. Yang keluar dari al-jauf atau rongga mulut ini, ya kan, itu setidaknya ada 3 huruf. Yang pertama adalah alif, 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 a, alif. Yang kedua adalah waw, waw, waw. Yang ketiga adalah ya. Alif misalnya mala, 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 ada di jauf, ya kan. Waw misalnya kulu, kulu. Ya misalnya hamidina, hamidina, aui, ya, ada di rongga mulut jauf, ya. Yang kedua adalah al-khalq atau tenggorokan, ya. Ini namanya khalqun. Makanya kalau kita menyembelih hewan kurban misalnya atau yang lain, ayam dan seterusnya, ada khalq. Ada dua urat yang harus putus di sini. Ini khalq, ya, tenggorokan. Nah, pangkal tenggorokan ini di pangkalnya ada namanya hamzah, ya, a. Ada juga ha, ya, di pangkal. Ya, yang kedua adalah wasat, wasatul khalqi, pertengahan tenggorokan. Apa itu? Ada 2 huruf, ha dengan a, ya. Untuk yang laki-laki insya Allah agak sedikit mudah karena ada jakutnya, ha dengan a. Yang terakhir adalah annal khalqi, ya, yang paling ujung, ya. Apa itu? Ghain, ya, ghain, ya, dengan kha, ghain dengan kha. Jadi ada pangkal itu hamzah dengan ha, ha. Kemudian tengah, ya kan, ha sama ain. Yang terakhir adalah ujung adalah ghain, ya, ghain dengan kha dengan ghain, ya. Yang ketiga adalah alisan, adalah apa namanya, lidah kita, ya. Lidah kita ini bisa keluar pangkal lidah itu qaf misalnya, fa misalnya, bisa juga dia dengan di tengah dengan kaf, ya, dengan kaf, ya, atau di tengah-tengah lidah misalnya jim atau sin, ya, sin juga misalnya shin, atau pangkal lidah adalah do di ujung pangkal lidah kita, ya. Yang kemudian ada ra, ya, ra, ya kan. Ada juga di kulit atas kita, gusi kita di atas, ya, ada dal, da, ada ta, ya kan, ada ra di situ. Kemudian juga ada asy-syafatain, ada syafatain, ya. Ada 2 di antara 2 bibir kita, ya. Apa itu? Fa, antara 2, ya, fa, ya. Bisa juga misalnya mim, ya, mim, ba, ya, itu juga berada di syafatain, antara 2
bibir kita. Ya. Yang kemudian ada yang terakhir adalah al-khaisum. Al-khaisum adalah yang berada di pangkal hidung. Ya. Khaisum. Apa saja? Nun bertasdid. Inna, inna, inna nahnu nazzalna dzikra, inna. Atau mim bertasdid. Mimma ya'malun. Atau nun sukun yang dibaca menjadi gunnah. Tadi kita ada bab yang lain, tutorialnya adalah nun mati atau tanwin. Ada nun mati dan tanwin yang kemudian ketemu dengan ba, iklam, ya kan, bertemu dengan fa, misalnya ifa hakiki, untuk kemudian bahwa dia berada di khaisum. Ya. Yang terakhir adalah ada mim sukun yang kemudian bertemu dengan ba atau mim. Nah, ini 5 makhraj huruf yang harus kita jaga untuk menjadi benar bacaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam kita membaca Al-Quran, baik yang keluar dari seluruh rongga-rongga aktivitas daripada membaca kita, tidak keluar dari yang namanya al-jauf, yaitu rongga mulut, tidak keluar dari al-khalqu, yaitu tenggorokan, baik di pangkal, tengah maupun di akhir, dan tidak keluar dari al-lisan, ya, lisan daripada mulut kita, lidah kita ini, dan juga syafatain, 2 bibir, yang terakhir adalah al-khaisum, pangkal hidung kita. Mudah-mudahan berkah dan Allahu musta'an. Ilahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.